البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum tips? Apakah semuanya haram atau ada batasan? Yang Anda tahu, tips atau hadiah adalah haram untuk pejabat, penguasa, hakim, pekerja pemerintah, penarik pajak, pengurus zakat, dan semua pegawai yang berhubungan dengan kepentingan umum atau negara. Istilah lain rasuah, suap, sogok, haram semua. Sebelum, saat terjadi, ataupun setelah akad. Ada kemungkinan bertemu kembali, yaitu yang ada kemungkinan untuk bertemu kembali agar urusan dipermudah lagi. Tentunya diberi tips atau hadiah karena jabatan. Kalau tidak menjabat tidak mungkin diberi. Bagaimana dengan pekerja restoran, kurir, sopir, dan lain-lain yang diberi tips oleh konsumen setelah selesai akad dikarenakan kepuasan pelayanan atau justru karena kasihan, biasa jadi bertemu lagi, biasa jadi tak bertemu, dan diberi tentunya bukan karena jabatan. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini pertanyaan yang bagus sekali. Perincian yang antum sebutkan sudah betul. Ana baca perincian yang sangat mendalam disebutkan oleh Al-Qadhi Al-Mawardi dari kalangan Syafi'iyah dalam kitab beliau Al-Hawi fi Fiqh Syafi'i, panjang lebar dengan perincian yang sangat mendetail. Intinya seperti yang antum sebutkan, kurang lebihnya demikian. Dan ana baca juga dari berbagai syarah para a'immah, memang kesimpulannya, dohirnya semuanya kembalinya kepada urusan pemerintah yang ada kemungkinan nanti untuk mendapat agar si pemberi hadiah itu mendapatkan keuntungan atau menyebabkan yang diberi hadiah itu jadi istilahnya apa, agak sedikit manja atau jadi jahat. Kalau tidak diberi maka dia akan malas bekerja sehingga ya kalau diberi baru dia mau bekerja. Ini betul. Memang itulah fitnahnya ketika hadiah diberikan kepada penguasa atau hakim atau para pemegang urusan-urusan di bawah kepemerintahan. Dan untuk inilah hadis-hadis berlaku seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempekerjakan seorang lelaki dari Bani Asad dipanggil dengan Ibnul Utbiyah. Yang lain menuliskan Ibnul Lutbiyah, tak masalah. Untuk mengurusi sedekah, pengumpulan sedekah. Tatkala dia kembali ke Madinah, kembali ke tempat Nabi, dia mengatakan hadza lakum wa hadza uhdiya li. Ini untuk Anda dan ini dihadiahkan kepada saya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar, beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Setelah itu beliau mengatakan mabalul amil naba'asuhu fayati yaqulu hadza laka wa hadza li. Ada apa dengan pekerja yang kami mengutuskan dia, yaitu untuk mengurusi sedekah dan sebagainya itu, kemudian dia datang dengan mengatakan ini untuk Anda, ini untuk saya. Fahalla jalasa fi baiti abihi wa ummi fayanzura ayuhdalahu amla. Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ayahnya dan rumah ibunya, kemudian dia memperhatikan apakah dia diberi hadiah atau tidak, yaitu kalau dia tidak bekerja kepada pemerintah. Walladzi nafsi biyadihi la ya'ti bi syai'in illa ja'a bihi yaumal qiyamah yahmiluhu ala raqabatihi. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah pekerja kami, yaitu pekerja kerajaan, pekerja yaitu dengan pemerintah, dia datang dengan sesuatu kecuali dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan dia memikulnya di atas lehernya. In kana ba'iran lahu rugha au baqaratan lahal khuwar au syatan tayar. Kalau dia itu berupa unta, maka dia akan memikul unta itu dalam keadaan unta itu melenguh, atau lembu dalam keadaan lembu itu juga melenguh, atau kambing dalam keadaan kambing itu mengembik. Selanjutnya Nabi mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat yaitu apa, warna kulit dari ketiak beliau. Seraya mengatakan ala hal balagtu, bukankah saya sudah menyampaikan ini sebanyak 3 kali. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan di dalam hadis ini ada dalil bahwasanya hadiah untuk amil, yaitu hadiah dari masyarakat kepada kaki tangan kerajaan, kepada pegawai pemerintah, sama saja pegawai negeri sipil ataukah pegawai negeri
eh, pegawai negeri militer, tapi apa pegawai negeri, maka kata beliau ini harus dikembalikan ke Baitul Mal. Selesai dari A'lamul Hadis. Demikian pula ini dibahas oleh Al-Karmani rahimahullah dalam Al-Kawakibud Darari, beliau menyatakan hadiah pekerja ini adalah tertolak dikembali, yaitu harus dikembalikan kepada Baitul Mal. Tayyib. Sebagaimana telah dilewati dalam Kitabul Hibah dalam bab malam yakbalil hadiah li'illah. Orang yang tidak menerima hadiah karena suatu alasan dalam Sahih Bukhari. Demikian pula Al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah setelah menyebutkan hadis itu, beliau menyatakan di antara fikih hadis ini adalah bahwasanya hadiah pekerja harus dikembalikan ke Baitul Mal. Dan alangkah bagusnya ucapan Al-Qadhi, itu Qadhi Al-Mawardi dalam Al-Hawi As-Saghir, wa hadiyatuhu suhd. Hadiah untuk pekerja itu adalah haram. La tumlak, tidak boleh dikuasai oleh pekerja itu. Sebagaimana dalam kitab At-Tawdih Syarah Al-Jami'is Sahih. Dan dalil yang lain adalah hadis Abdullah bin Buraidah dari ayahnya Buraidah ibnul Hasib radhiyallahu an, dari Nabi SAW yang mengatakan, man ista'manahu ala amalin farazaqnahu rizqa. Barang siapa kami pekerjakan dia untuk suatu pekerjaan, yaitu pemerintah menetapkan seseorang untuk bekerja, kemudian kami berikan kepadanya bagian dari gaji dia, fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul, maka sesuatu yang dia ambil setelah itu, yaitu menerima hadiah atau rasuah atau apa saja itu dengan sebab dia pekerja, maka itu adalah ghulul, yaitu korupsi. Yang lain mengatakan ghulul adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya, itu ghulul. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dan lain-lain, dan ini adalah hadis yang sahih. Al-Allamah Al-Munawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, maksudnya adalah kami jadikan dia sebagai pekerja atau kami minta dia untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian kami berikan kepadanya pembagian yang yaitu gaji yang telah ditentukan. Maka yang dia ambil setelah itu dikatakan ghulul, yaitu mengambil sesuatu tanpa kehalalannya. Maka itu adalah haram, bahkan itu adalah dosa besar. Selesai dari Faidul Qadir. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah juga dalam mensyarah hadis ini, beliau mengatakan di dalamnya ada dalil bahwasanya tidak halal untuk pekerja untuk mengambil tambahan dari melebihi apa yang sudah diberikan, ditetapkan untuk dia dari pekerjaannya itu, dari orang yang mempekerjakan dia. Barang siapa mengambil setelah itu, yaitu melebihi gaji dia, maka itu adalah bagian dari ghulul. Selesai dari Nailul Autar. Demikian pula dalam kitab yang sama, beliau mengatakan zahirnya adalah larangan untuk mengambil melebihi apa yang menjadi gaji dia yang telah ditetapkan. Tidak ada perbedaan apakah ini bagian dari sedekah, dari orang yang membayar zakat, memberikan lebih untuk si pekerja itu, ataupun dari pola hadiah, ataupun dengan pola riswah. Riswah ma'ruf, yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh jumhur, seseorang memberikan sesuatu untuk menolong kebatilan atau untuk menghalangi kebenaran. Ini dikatakan riswah. Tapi kalau untuk mengambil hak dia yang dianiaya, hak dia yang ditahan-tahan tanpa alasan yang benar, itu tidak dikatakan riswah, tapi itu menebus, membayar untuk mendapatkan haknya. Maka dia boleh melakukan itu. Ini tidak masuk dalam rasuah. Kemudian dijelaskan oleh Syamsul Haq Azim Abadi rahimahullah di dalam Aunul Ma'bud, maknanya hampir sama. Beliau mengatakan man ista'manahu ja'alnahu amilan ala amal. Kami pekerjakan dia untuk suatu pekerjaan, yaitu harta dari pemerintah, wilayah atau imarah, yaitu kekuasaan. Kemudian kami berikan kepadanya rezeki yang telah ditentukan, yaitu gajinya telah ditentukan. Maka yang dia ambil setelah itu, maka itu adalah ghulul. Maksudnya kata Syamsul Haq, yaitu pengkhianatan di dalam ghanimah atau dalam harta faid dan semacamnya. Demikian pula difatwakan oleh Lajnah Daimah ketika ditanya masalah aktivitas beberapa pekerja yang bekerja di pemerintah, apakah boleh untuk mengambil gula di tempat kerja kemudian dipakai untuk makan atau minum atau dan seperti itu. Kata beliau tidak mengapa apabila memang sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwasanya kantor ini ada fasilitas, ada gula, ada ini, ada itu tidak masalah. Dan seterusnya. Kemudian menyebutkan hadis ini terkait dengan
hadis Abdullah ibnu Buraidah tadi itu, yaitu bahwasanya kalau pemerintah sudah menetapkan selain gaji tetap ada juga fasilitas macam tadi, makanan, minuman, ini tidak masalah. Tapi kalau melebihi itu dapat hadiah dari pihak yang lain lagi, ini yang tidak boleh. Ini fatwa dari Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Imam Ibnu Baz dan anggota yang lainnya. Dohirnya dari semua pembahasan ini adalah terkait dengan pemerintah, yang mana hadiah-hadiah tadi akan seringkali, kalau bukan sekarang, boleh jadi suatu saat akan menyebabkan timbulnya muhabah, kecondongan. Orang yang diberi hadiah akhirnya diberi fasilitas lebih. Yang tidak memberi hadiah boleh jadi akan dipersulit. Adapun kalau yang ditanyakan di dalam pertanyaan itu masalah Grab kita kasih hadiah sedikit atau pekerja restoran, ini insya Allah tidak masalah karena tidak menyebabkan, yaitu kalau tidak diberi hadiah dia jadi malas kerja, tak ada, malah dia yang rugi sendiri nanti, atau bos dia yang akan merasa dirugikan. Kamu malas-malasan, pekerja syarikat saya nanti jadi rusak karena kamu malas, malah dia rugi. Maka insya Allah hadiah-hadiah tadi tidak menyebabkan orangnya jadi apa itu malas kalau tidak diberi hadiah, karena dia betul-betul diawasi oleh bosnya, dan bosnya karena ini swasta, dia akan sangat memperhatikan kualitas dari perusahaan dia. Dia tidak akan rela untuk mengalami kecacatan atau kekurangan. Lain dengan apa? Pekerja-pekerja pegawai negeri. Mereka tidak peduli apakah mereka berbuat aniaya atau tidak menganiaya, karena tiap bulan gajinya sudah penuh, dan jarang orang lapor ke atasan karena takut nanti ada risiko dan sebagainya, lapor ke atas. Dan ini banyak terjadi. Kita tidak bermaksud menggibahi, tapi itu banyak terjadi di berbagai negara. Bahwasanya orang yang sudah merasa menjadi pekerja kerajaan, pekerja istana atau pekerja negeri, dia akhirnya apa? Jadi banyak yang malas. Kita tidak mengatakan semua, tapi banyak yang akhirnya malas. Dia baru bekerja bagus kalau diberi hadiah-hadiah oleh rakyat. Kasihan rakyat itu. Kenapa dia malas? Dia berpikir nggak perlu susah payah, toh nanti gajinya sudah dijamin. Lain dengan orang-orang swasta yang memang betul-betul diawasi, karena swasta gajinya belum tentu keadaannya belum tentu stabil, namanya swasta. Sehingga apa? Kalau kinerja bagus, baru akan dinaikkan gajinya, atau masyarakat jadi percaya kepada perusahaan itu dan seterusnya. Alasan-alasan yang disebutkan oleh para fuqaha terkait dengan dilarangnya hadiah untuk pekerja itu secara umum wallahu alam tidak berlaku, yaitu tidak terjadi kepada orang-orang yang bekerja di sektor swasta biasanya, kecuali kalau memang terbukti ada bidang-bidang tertentu yang mana hadiah itu akan menimbulkan perkara yang seperti yang dialami pada kaki tangan kerajaan atau pegawai negeri sipil atau pegawai negeri militer. Kalau ilahnya berlaku terjadi di beberapa bagian, ya hukumnya berarti sama. Tapi kalau tidak, seperti yang disebutkan di dalam soal, insya Allah tidak sampai menimbulkan perkara-perkara yang dikhawatirkan, maka insya Allah tidak mengapa. Ada orang yang bekerja, orang yang menjadi apa itu namanya? Mungkin jadi pegawai di restoran. Kita lihat dia kerja susah, dia kerja bagus, terus kita servisnya bagus kepada para pembeli makanan, lalu kita kasih hadiah sedikit, kita sebagai customer, sebagai pelanggan. Insya Allah ini tidak menimbulkan perkara yang dikhawatirkan yang biasa terjadi pada pegawai negeri. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.